kalau saudara nangkap firman, iblis tidak bisa menyerang engkau. Tapi kalau saudara tidak nangkap firman, iblis dengan mudah memanipulasi pikiran. Makanya tantangan dengar firman itu banyak. Jadi saudaraku, pengagungan yang ada dari mulut kita itu melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Ini gambaran daripada musuh-musuh kita. Jadi saat kita menyembah, saat kita mengagungkan Tuhan itu, maka Tuhan mengerjakan pertolongan dan juga kemenangan bagi kita. Saudara lihat kisah daripada Raja Yosafat ketika mereka diserang dengan 3 bangsa yang besar, maka mereka memuji-muji Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka pun berkemenangan. Lalu mereka bernyanyi, musuh datang 3 bangsa yang besar menyerang. Tadi mereka takut, makanya kalau saudara takut apa yang harus kamu lakukan? Memuji-muji Tuhan. Kalau kamu khawatir apa yang harus kamu lakukan? Bersorak-sorai bagi Tuhan. Percaya itu sangat mempengaruhi hidup kita. Amin. Makanya ini yang coba dirusak oleh iblis. Ya, diberikan kekhawatiran, ketakutan supaya kita tidak percaya. Ya, tetapi saya berdoa hari ini kita menguatkan iman kita untuk percaya. Walaupun seolah-olah belum terjadi apa-apa, tapi tadi Markus 11 ayat 24 katakan, apapun yang kamu minta percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Haleluya. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Iya. Bahkan indah. Iya. Dan layaklah memuji-muji itu. Terus Tuhan membangun Yerusalem. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Iya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bahkan kuasa kesembuhan bekerja saat kita bermazmur dan memuji-muji Tuhan. Ada di sini yang dikatakan punya penyakit turunan atau saudara punya sakit yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, masuk aja dalam pujian penyembahan. Alkitab berkata, ia menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang senang memuji-muji Tuhan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Iya, ada di sini orang yang tertindas. Kalau kamu mau diangkat Tuhan ditegakkan, masuk dalam penyembahan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang dihinakan. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Nah, kalau saudara keadaanmu saat ini tertindas, maka engkau mau meresponi itu dengan memuji-muji Tuhan. Tuhanku berjanji, Tuhan menegakkan kembali, diangkat. Tuhan senang dengan orang yang takut dan berharap. Jadi kalau mau disenangi Tuhan, jadilah orang yang berharap. Orang yang berharap itu yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Itu yang berharap. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, itu bukan berharap sama Tuhan. Terus ayat 12, perhatikan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu. Pujilah Allah, hai Sion. Nah, megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allah, hai Sion. Terus. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Nah, saudara lihat, yang diberkati bukan hanya engkau, tapi sampai kepada anak-anakmu. Amin. Orang-orang dari keturunan yang suka menyembah Tuhan diberkati. Yang meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ya, bicara gerbang berarti kemuliaan. Ya, kalau orang lihat dari gerbang rumahnya, keren banget nih. Dan memberkati anak-anakmu. Saudara mau lihat anak-anakmu diberkati? Senanglah memuji-muji Tuhan. Lanjut terus. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ternyata bukan hanya kita, daerah kita pun diberkati. Amin. Jadi kalau di Cengkareng ini atau di Jakarta, Jabodetabek ini, kita semua orang-orang yang senang memuji Tuhan, daerah ini menjadi daerah yang diberkati. Makanya anak Tuhan itu kemana dia pergi, lalu mendirikan mesbah di situ, maka daerah itu diberkati. Jadi saudara, kalau kamu punya usaha, punya bisnis, nah di situ kamu senang memuji Tuhan, diberkati. Bukan hanya bisnismu, bisnis yang lain pun diberkati. Jadi yang diberkati kita, keturunan kita, daerah kita. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Nah, kalau orang ini sudah senang memuji Tuhan, lalu dia menerima firman, maka firman itu mencairkan semuanya. Siapa yang pengen dicairkan berkatnya di sini? Pengen dicairkan, wah cair. Oh Tuhan cair, oh haleluya. Senang memuji Tuhan, lalu terima firman Tuhan, maka firman itu mencairkan semuanya. Kalau saudara nangkap firman, iblis tidak bisa menyerang engkau. Tapi kalau saudara tidak nangkap firman, iblis dengan mudah memanipulasi pikiranmu. Makanya tantangan dengar firman itu banyak. Makanya saudara waspada. Iblis akan mencoba merusak fokusnya kita supaya nggak dapat firman.
Karena kalau firman itu kamu terima, mencairkan semuanya.